Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Apakah kalian tahu peristiwa apa yang ada di gambar tersebut? Lalu, kapan ya terjadinya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah Siti dan Udin sedang bercakap-cakap membicarakan keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia. Keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia sangat mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Sebagai negara kepulauan dan negara agraris, masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani. Banyaknya gunung berapi di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia sangat subur. Kesuburan tanah ini dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia untuk bertani. Masa tanam dan panen sangat dipengaruhi oleh perubahan musim hujan dan kemarau. Oleh karena itu, perlu bagi para petani untuk membuat sistem pengairan yang baik. Contohnya sistem pengairan yang dibuat secara mandiri oleh para petani yang ada di Bali. Sistem pengaturan air di Bali ini disebut subak, seperti pada gambar berikut ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang subak, kalian bisa baca buku paketmu halaman 68. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani. Mereka bertugas mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.
Banyak upaya yang dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Antara lain, masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air. Masyarakat petani di Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden. Anak-anak, semua yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari jasa-jasa para pahlawan bangsa. Berkat merekalah kita bisa menikmati kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalian tahu bagaimana perjuangan pahlawan kita? Awalnya, perjuangan melawan penjajah dilakukan secara fisik, yaitu melalui perang. Perlawanan ini masih bersifat kedaerahan. Artinya, setiap daerah berjuang melawan penjajah yang menguasai daerah tersebut. Hingga akhirnya terjadilah pergerakan nasional, yaitu perlawanan melalui organisasi. Masa perlawanan ini disebut sebagai masa pergerakan nasional atau kebangkitan nasional. Artinya, perjuangan yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, bukan lagi bersifat kedaerahan. Masa kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sejak saat itu bermunculanlah organisasi-organisasi yang lain. Tak ketinggalan juga para pemuda. Karena memiliki semangat nasionalisme yang sama, para pemuda mengadakan pertemuan yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bulan Agustus 1945, Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Keadaan ini menimbulkan ketegangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Karena khawatir golongan tua terpengaruh oleh Jepang, maka golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menuju ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 dan dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Namun, Bapak Ahmad Soebardjo berhasil menjembatani pertentangan antara golongan muda dan golongan tua dan sepakat proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan dilakukanlah perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Milik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Adapun isi proklamasi tersebut adalah keesokan harinya proklamasi kemerdekaan dibacakan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur,
nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkanlah bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sejak saat itu, lahirlah sebuah negara merdeka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian yaitu tentukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia beserta peranannya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.